Apa kamu sedih nggak sampai sekarang kamu nggak bisa bersama-sama dengan ayahmu? Sedih nggak? Biasa, enggak sih, biasa aja. Biasa, berarti kamu sayang nggak sih sama orang tuamu? Soalnya orang tua saya, iya, soalnya orang tua saya sudah almarhum dua-duanya. Sampai sekarang saya sedih. Kapan saya bertemu dengan ibuku? Ya karena apa? Kematian itu adalah kengerian, saudaraku, dan kesedihan bagi kita orang yang hidup. Karena apa? Apakah kalau saya mengkanter ajaran begini, apakah saya marah? Saya bodoh-bodohkan orang? Tidak. Anda renungkan, apakah di dalam Alkitab ada tertulis kematian adalah kengerian? Berarti kalian tidak usah percaya Tuhan Yesus. Berarti kalian jangan mati, minum obat banyak-banyak. Oh jangan saya mati, oh jangan saya mati kengerian bagi saya. Setan. Begitu. Kematian itu adalah kengerian. Masa kalian bilang Pak Bobo mengajar salah? Di mana ayat Alkitab bilang kematian adalah kengerian? Bahwa duka sebenarnya duka-duka maupun duka. Coba. Saya sudah siapkan 50 ayat buat Anda. Anda satu saja, coba tunjukkan sama saya. Di mana adalah kematian adalah kengerian bagi orang Kristen? Coba tunjukkan sama saya. Kalau orang mengajar salah, saya bukan mengajar. Lebih baik saya tegur nyata-nyata dalam dunia YouTube. Jangan mengajar yang salah-salah. Kalau Anda ber-YouTube, jangan mengajar sembarang-sembarang. Saya ingatkan, meskipun anak rohani saya, mau hamba Tuhan siapakah, sini lawan saya. Oh jemaat kok dikasih takut-takut. Kematian adalah kengerian. Ini saya kasih ayat firman Tuhan. Berbahagialah. Kalau kalian sudah dipanggil, hidup dalam Kristus, kita hidup baik mati maupun hidup, kita milik Tuhan. Amin. Mati adalah suatu keuntungan, bukan kengerian. Masa kematian kengerian? Adakah firman Tuhan katakan kita mati kengerian? Saya tidak perlu cari viewer. Kalau orang Kristen mengajar di dia YouTube salah, saya tegur. Bikin takut orang Kristen saja. Kematian kengerian, kekecewaan. Nih, kalau orang mati nih, saya kasih tunjuk ayatnya. Lihat ya. Anda mau bela-bela kalau orang, saya nggak bisa. Mau bela-bela apa? Baca firman Tuhan baik-baik. Orang Kristen kok mati kengerian. Nih, baca ya. Yang di rumah, nih. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Berbahagia. Jadi kalian kalau dimarah sama kadrun, berbahagia. Kalian punya Tuhan dihina, berbahagia. Tuh. Orang mati kok kengerian, ngeri-ngeri. Saya akan tegur siapapun apologet. 2013, saya akan lebih keras lagi. Oh Anda kok ikut pengajaran-pengajaran, boleh kita berapologet, tapi jangan berapologet salah-salah. Orang Kristen menangis kengerian. Di mana ayat Alkitab bilang kengerian bagi kita kematian? Kematian itu kengerian bagi orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Itu benar. Kalau untuk orang Kristen tidak ada. Mati maupun hidup milik Kristus. Roma 14 ayat yang 8. Baca baik-baik. Kita baca ya. Roma 14 ayat 8. Banyak ayat. Jangan kita menjadi anak Kristen kok diajar sama bodoh-bodoh. Ikut saja. Nih. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, kita adalah milik Tuhan, bukan kengerian. Kengerian itu bagi orang yang kadrun, yang tidak percaya Tuhan Yesus karena takut mati. Aduh, saya mau mati. Saya sudah divonis dokter 3 bulan. Saya punya harta ada banyak. Saya punya istri, masih muda. Nanti takut diambil orang. Saya punya anak-anak masih kecil. Ini kengerian. Kalau dia mati cepat, sudah divonis, dia ketakutan. Kita mati karena rumah kita sudah selesai. Amin. Rumah kita sudah selesai. Jadi kalau kita mati, kita punya orang tua itu sudah tidak ingat kita. Kalau orang tua yang sudah mati, tidak ingat kita lagi. Mau lihat ayatnya? Nih,
Pengkhotbah 9 ayat 5. Baca firman Tuhan baik-baik, jangan cuma tahu mengajar apologet tidak tahu. Kamu nih anak-anak Kristen cuma tahu dengar saja, tahu ribut saja. Nih, baca ini. Orang mati dengan kita sudah tidak baku kenal lagi. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Oh, kita semua akan tahu bahwa kita akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka, tidak ada upah. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi kebahagiaan mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi kalau kalian punya bapak sudah meninggal, sudah berpisah, jurang itu sudah berpisah. Nanti kalau tunggu Tuhan Yesus datang baru dia kenal atau baku kenal semua. Tapi sementara kita punya orang tua ini sudah meninggal, dia sudah tidak tahu apa-apa. Atau kita punya bapak sudah meninggal, sudah tidak kenal, kita sudah tidak kenal, baku kenal lagi. Karena dunia sudah berbeda. Jangan kau menangis, oh kengerian, orang mati kengerian. Ini kau bela-bela orang yang salah. Di mana ayatnya? Itu saya sudah tunjukkan ayat. Mau lagi? Mau lagi? Nih. Ayub. Nih. Kau belajar sama Pak Bobom. Jangan bilang Pak Bobom mengajar salah-salah. Sudah baca itu? Aneh-aneh ini orang-orang ini kok mengajar kok aneh-aneh. Nih, perhatikan ya. Ayub 7 ayat 8 sampai 9 dan 10. Perhatikan. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Sudah paham? Jangan kalian jadi apologet goblok. Mau jadi apologet kok tidak tahu namanya, mau cuma tahu saja dukung. Pak Bobo bodoh. Ya saya memang orang bodoh. Baru itu ayat firman Tuhan saya setuju. Kalau Anda sudah ada keluarga Anda, contoh bapak saya sudah anak yatim piatu. Terus tiba-tiba anak saya mimpi. Bapak, itu opa datang. Opa datang. Dia kasih tahu bilang kuburan belum bersihkan. Itu bukan ngana pe papa. Itu setan. Itu tadi ayatnya. Jadi jangan kau ke kuburan, kau berdoa. Tapi ada hamba Tuhan yang mengajar berdoa di kuburan. Hamba Tuhan itu juga berdoa di kuburan. Goblok tuh namanya itu. Oh, kita kok berdoa di kuburan? Kau minta apa di kuburan? Berdoa tuh di gereja. Bukan datang ke kuburan kau berdoa. Tuhan, setan apa minta nomor togel dong. Oh, minta nomor togel. Orang mati itu kita sudah berpisah. Nanti Tuhan Yesus datang baru kita berkumpul. Paham? Ada ayatnya. Jadi bukan orang Kristen kematian tuh kemalangan, kehinaan. Kita harus belajar ayat firman Tuhan. Jangan kau bilang Pak Bobom sombong, Pak Bobom bodoh. Baru firman Tuhan itu. Jadi kita berhubungan dengan orang tua, kalau orang tua kita sudah mati, ya sudah. Pada waktu pelepasan kita berdoa sudah selesai. Hamba Tuhan berdoa. Ambil tanah dari gembala, debu kembali ke tanah, kembali lagi. Sudah kita berdoa, sudah kembalikan, sudah terakhir. Sudah berdoa. Kita datang ke tempat orang meninggal itu bukan berduka untuk orang yang meninggal. Kita datang menghibur orang yang ditinggalkan. Bukan kau berdoa untuk orang yang meninggal. Itu sudah selesai. Sudah masa selesai. Dia punya kehidupan dalam dunia sudah selesai. Jadi jangan kau bilang, buat kita orang Kristen adalah kengerian. Salah. Kita bersyukur karena apa yang kita sudah mati, kita sudah diberikan hidup yang kekal. Kengerian itu bagi kadrun. Karena kita mati baik kita ini. Firman Tuhan nih, apa dikatakan Tuhan Yesus? Anda sudah baca firman Tuhan baik-baik kok masih tanya lagi. Coba kita baca nih, Tuhan Yesus katakan nih dalam Yohanes. Yohanes 11. Ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku,
ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, kau sudah mati kan? Nanti kalau besok kau mati, Pak Bobom juga mati. Tapi kita hidup dalam kebenaran. Kita sudah punya disediakan tempat di kerajaan surga. Jadi bukan kengirian. Kalau kita menangis itu kedagingan. Contoh kita jelas kita bersedih. Kita tidak mampu tahan orang tua punya kebaikan. Kita punya anak, kita rindu tiba-tiba pergi. Ya kita jangan bersedih berlarut dengan kesedihan. Dengan menangis sampai kengirian. Oh ngiri anak saya mati. Oh Tuhan ngiri. Kalau Anda kengirian berarti Anda belum percaya Tuhan Yesus. Karena Anda belum mengikuti Yesus. Itulah kengirian bagi kalian. Jangan bilang kengirian ya. Oh aneh-aneh. Oh kematian adalah kengirian. Jangan dengar-dengar apologet bicara sembarang-sembarang. Bukan Pak Bom dan Pak Bom Peter. Saya kasih tunjuk ayat Alkitab. Nanti firman Tuhan yang jelaskan. Karena kita orang mati akan sudah disiapkan tempat. Nih 2 Korintus 5. Saya kasih tunjuk ayat lagi. Dengar ya. Kita orang Kristen berbahagia, kita mati, kita milik Kristus. Kalau kita meninggal sekarang, berarti rumah kita sudah selesai. Nih, catat bye-bye. Catat bye-bye ya. Pak Bobom hamba Tuhan, saya jadi apologet. Cuma mungkin di Indonesia muncul beberapa orang. Yang hamba Tuhan yang berani siap melayani kalian. Makanya masuk bertanya, jangan kadrun. Kita orang Kristen, mati adalah suatu keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Kalau kita mati sekarang, berarti kita punya rumah sudah selesai. Bukan kengerian. Kengerian itu bagi kadrun. Karena belum diselamatkan, mereka masih menunjuk. Tuhan tunjukkan kami jalan yang lurus. Ingat Amsal 14 ayat 12. Mereka mencari jalan yang lurus. Tapi jalan ujungnya maut. Itulah kengerian bagi mereka. Bukan kita. Kita mati hari ini, kita milik Kristus. Kita hidup sekarang, kita milik Kristus. Bukan kengerian. Jangan dengar ajaran-ajaran yang salah. Saya tegur, karena itu menyesatkan. Tidak ada ajaran Tuhan bilang kematian adalah kengerian. Itu ajaran sesat. Tidak boleh. Oh ada kok bukan hamba Tuhan kok bilang kengerian, kematian orang kengerian. Nggak boleh itu. Tarik ucapan itu. Kira saya ini main-main. Orang Kristen baca baik-baik ini ayat untuk kita. Karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan sesuatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru, itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana ini ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami, perhatikan di sini. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh daripada Tuhan. Paham ayat itu enggak? Jadi kalau kita sudah meninggalkan dunia, orang tua kita sudah mendahului kita. Pada waktu dia meninggal, dia sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dia sudah diberkati. Selama kehidupannya, dia rajin. Dan dia hidup dalam Kristus. Dia bersama-sama dengan Bapa di sorga. Kita berbahagia. Bukan kengerian. Ajaran salah, sesat itu. Itu fatal. Kenapa saya marah? Karena sudah 2 tahun saya mengajar. Saya mengajar apa? Bahwa kematian jangan ditakutkan. Kematian adalah, mati bagi kita adalah Kristus. Mati dalam nama Kristus. Ini Filipi 1 ayat 21. Keuntungan bagi kita. Jangan kalian mau dengar-dengar saja orang mengajar salah-salah. Oh ada kok firman Tuhan kengerian. Tidak ada firman Tuhan dan kengerian bagi kita orang Kristen. Nah, gak usah takut kita. Kita sudah didaftar sebagai warga kerajaan sorga. Nih,
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Kalau Anda bilang kengerian kematian, berarti Anda belum terdaftar di kerajaan surga. So baca Filipi 3 ayat 20. Baca baik-baik nih. Kenapa kita mesti mau takut? Nih Filipi 3 ayat 20. Coba mau dibaca ini. Nih, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Jadi kalau Anda orang Kristen, jangan coba-coba mengajar. Kalau Anda mengajar, hati-hati dunia YouTube. Jangan mengajarkan bilang kengerian bagi orang Kristen kematian. Itu fatal. Berarti Anda sudah mengatakan Yesus bukan juru selamat. Paham itu? Kematian ingat, Yesus sudah mati dan dia mengalahkan maut. Karena kalau Yesus tidak bangkit, kita semua tidak jadi orang Kristen. Tidak ada pengikut. Oh, kita mau percaya sama orang yang ngaku Tuhan kok nggak bangkit-bangkit. Apalagi ada seorang nabi yang tidak pernah bangkit-bangkit. Paham tak tidak? Kita mengikuti Yesus karena Yesus telah tebus kita di kayu salib. Dia mati dan dia bangkit. Dan kita percaya, kita hari ini kita mati, kita besok akan dibangkitkan. Jangan Anda dibangkitkan yang kedua kali. Kita orang Kristen akan dibangkitkan yang pertama. Saya dalam Yohanes 5 ayat yang ke-28 hingga 29. Kalau Anda dibangkitkan yang kedua, berarti Wahyu 5. Ya, Wahyu 5 berlaku buat Anda. Mau lihat ayatnya? Mati kekal, Pak. Bukan. Akan dibangkitkan kedua kali. Wahyu 20 ayat 5. Siksa-siksa, iya. Nanti dulu. Tunggu 1000 tahun dulu kita ini. Anak Tuhan diangkat. 1000 tahun baru nanti Tuhan datang. Iblis dilepas, baru kalian yang mati kedua kali, yang bangkit dua kali itu dibangkitkan dulu. Yeah. Baru Tuhan kasih sembur itu sama iblis bisa kalian nanti dikasih habuskan ini. Wahyu 20 ayat 5. Kalian mau dibangkitkan yang kedua kali? Kita orang Kristen kematian adalah keuntungan karena kita percaya kita besok mati, kita dibangkit dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dibangkitkan. Jadi kalau ada orang apologet mengajarkan kematian adalah kengerian, berarti dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus sudah mati dan dia bangkit untuk menyelamatkan kita. Hati-hati. Pengajaran jangan sampai bilang Anda kematian. Karena ingat, kematian yang paling ditakuti oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus. Hati-hati Anda mengajar ya. Itu fatal. Fatal. Kalau bilang kematian ada kengerian. Karena Yesus katakan, jikalau engkau percaya, engkau sudah mati, tapi engkau akan hidup. Akulah kehidupan, akulah roti hidup. Ingat, kita hidup dalam Kristus. Yesus adalah kehidupan bagi kita. Jangan kita takut. Kenapa Pak Bobom keras? Saya keras karena kalau ajaran yang salah, saya tegur. Paham? Oke, kita lanjut. Kalau mau naik sini kita diskusi. Ya Pak Bobom, aku tambahin juga Pak. Jadi inilah ajaran keras. Pak Bobom, terima kasih Pak Bobom. Aku juga jadi cerahin lagi lebih banyak lagi. Karena ini penting sekali ya. Untuk aku hidup ini kita itu nggak boleh kita tuh kalau ada kebenaran tuh kita bisik-bisik sama orang, jangan pelan-pelan, malu didengar orang. Kalau kita tidak bisa keras tidak didengar sama orang lain, nanti orang lain itu semua pada sesat. Kitanya udah sesat, orang lain tambah sesat nanti. Jadi kita kalau ada yang salah-salah, kita beritakan kuat-kuat dengan keras gitu. Jadi kita bukan ajaran mereka yang harus kita harus alim, apalagi kita mau menghadapi Christmas. Kita harus santun, kita harus berbaik hati, kita harus menghormati Christmas ini. Tuhan mati pun lebih parah dari kita. Kita nggak akan mungkin bisa seperti sama Tuhan Yesus gitu. Jadi untuk kita menyambut Christmas ini pun kita harus belajar yang keras. Biar kita benar-benar mengikuti apa firman Tuhan itu sebenarnya. Ya. Jadi kita janganlah ikutin ajaran-ajaran ini tetangga kita yang selalu suruh santun-santun. Tapi ujungnya apa? Nusuk kita dari belakang. Ajaran-ajaran yang boleh. Boleh berbohong sama istri, nggak apa-apa. Akhirnya mereka dapat apa? Makanan busuk terus tiap hari. Apa itu yang kita mau? Kalau semua kita umat-umat Kristen ini semua mendapatkan pengajaran yang salah, sementara dia buta dengan ajaran yang sebenarnya, akhirnya karena apa? Karena santun. Aku nggak suka, Pak.
Aku lebih baik terang-terangan, keras, walaupun itu kasar, tapi itu untuk biar aku lebih mengerti, aku terima, Pak. Jadi ajaran keras ini penting ya. Penting. Karena kita jangan diajar buta hanya karena santun. Jangan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh santun. Harus kita santun. Kita pun harus baik sama orang. Tapi kalau ada ajaran yang salah, kalau itu salah, kita keras suara biar didengar orang tetangga, didengar orang lain, tidak apa-apa. Nggak usah santun, nggak usah rasa malu. Karena aku lihat cenderung banyak orang tuh suka rasa malu karena jangan terdengar sama tetangga atau jangan terdengar sama orang lain. Ya kebenaran itu akan diam di tempat yang sama terus, tidak akan berkembang. Nanti malah yang berkembang malah yang kacau-kacau ini akhirnya. Terimalah berita-berita yang kebenaran ini dengan keras. Dan suarakanlah dengan keras juga. Ya Pak ya? Amin Pak. Terima kasih Pak. Karena ini pencerahan untuk kita semua ya. Biar semua itu yang mata telinga itu terbuka semua sekarang. Dan mulut pun ikut juga berbicara kalau bisa. Berbicara keras, kebenaran itu harus diucapkan. Bukan cuma didengar untuk disimpan, bukan. Beritakan lagi. Biar semua sampai ke ujung dunia bisa sampai. Biar kebenaran itu adalah indah. Karena itu yang ayat yang Pak Bomo mudah kasih tahu bahwa kita itu menuju apa? Rumah yang bukan bikinan manusia. Itu tempat kita yang layak untuk orang Kristen. Amin Pak ya. Ya, thank you Pak. Lanjut yang lain lah. Oke, selamat malam Pak Esra. Pak Esra. Pak Esra, ini kayaknya Pak Esra yang anak murid saya ya, dibaptis ya, bukan? Baru dibaptis. Pak Esra. Kalau ada orang Kristen yang takut mati ya, berarti ya dia punya Tuhan. Tuhan masih bertanya-tanya, Tuhan, tunjukkan saya jalan yang lurus Tuhan. Kemanakah engkau Tuhan? Masih cari Tuhan. Masih janji-janji Pak, masih janji-janji. Ya, masih janji-janji. Tuhan, saya masuk surga kan tidak Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Masih mudah-mudahan terus kayak di seberang kan? Iya, apa-apa mudah-mudahan terus. Karena dia takut mati kan? Karena orang iya, takut mati. Kedagingan itu mereka masih dipikirkan. Ini siapa ini perempuan ini ya? Blok saja dia sudah. Ya. 5 menit ya. Tadi yang evangelis itu pasti dia dengar ini dan dia mungkin terbuka di hatinya. Bahwa kita tuh tidak membenci Mikana. Jangan salah paham ya. Ini untuk rekan-rekan kita yang mendengar dan juga seluruh siapapun lah. Jadi biarpun orang mau coba framing kita, biarkan mereka framing. Tapi kalau kita biasa ajaran keras, kita tuh udah nggak akan mungkin kita bisa diobrak-abrik sama mereka. Kepercayaan kita ya Pak ya. Silakan. Tapi kalau ada orang itu mengfitnah itu memang pekerjaan orang keji itu. Jahat, setan sekali. Tapi kalau iman kita nggak kuat ataupun kita nggak biasa ajaran keras, hancur kita, diterobos sama mereka-mereka itu. Tes 1 2. Pak Guga. Sudah. Kedengeran ya? Mana? Ini Pak, buat besok Pak. Session Pak iklan. Oke. Ini. Isa bukan Yesus ya? Mantap. Isa bukan Yesus. Menguak sejarah palsu abad ke-7. Dor. Nggak nongol lagi Pak yang dor. Udah suka dor nggak nongol lagi tuh. Kemana Pak? Iya si Anu. Nanti saya telepon dia, gampang untuk saya telepon dia. Alah. Ada nomor teleponnya di saya. Berapa Tuhanmu? Lagi belajar Alkitab Pak, mau bertobat. Oh. memperdalam. Iya. Amin dong, amin. Amin, iya. Ya, amin. Tapi ini suara mic-nya kenceng nggak Pak? Kencang. Sudah. Kenceng ya? Pak, bening. Oh, ini baru datang, baru pesen tadi.
Kok gedean? Kita lihat 5 menit Pak Penggugat. Asli apa Apanya? KW? Bagi Waduh. dong Pak Penggugat. Bagi dong. Jangan-jangan nanti harus dimasukin freezer dulu lagi kayak punya Parene itu. Oh, iya kalau Parene punya gitu, heran gua. Mereknya iPhone, tapi masuk ke freezer. Karena Gimana itu, itulah Bro? karena lahirnya dari kutub, Pak. Kalau dia keluar dari kutub harus balik lagi ke kutub. Kalah sama Sungsang. Sumsang. Kalau Makanya nggak sekarang masuk kayaknya freezer. nggak perlu masuk freezer, Pak Penggugat. Sekarang nggak perlu masuk freezer, cukup di luar dia taruh di atas es, di atas salju. Iya. Benar. Denger dia. Kurang Denger. kasihan. Gue canggih sekarang teman-teman. Dia tadi tidur tapi dia dijamah sama itu tuh, sama langsung bangun. Salju. Terus aja. Pokoknya Bro Penggugat, 23. Bu Winep. 23. Ibu Winep, Ya, Pak Bom. kita percaya Tuhan Yesus kan, berarti kan kita sudah tidak takut dengan segala sesuatu, betul nggak? Karena ada jaminan kan? Betul nggak? Ih, kematian itu memang mengerikan, Pak. Kan si Nungkar Nangkir mau datang. Oh, iya kengerian bagi nungkar nangkir, bukan kita kan? Aneh-aneh aja. Kalau kita, Pak, ngapain takut, Pak? Itu kan jalan kita bertemu Tuhan. Adalah kepastian. Itu. Tadi kan sudah ayat saya kasih tunjuk. Kan di dalam satu ini, Bu, ini. Kan ayatnya kan sudah jelas ini. Di dalam ini, Bu, 2 Korintus ini, Bu. Nih. Mana ya? 2 Korintus 5 ini. Ini kan sudah jelas ini ayatnya ini. Nih. Neger ini. Pak Bom, aku titip juga Pak Bom. Kalau ada ayat-ayat yang bagus, sorry Pak Bom, ada ayat-ayat yang bagus Pak, ditayangkan kurang lebih semenit lah gitu Pak, biar orang baca semua bulak-balik Iya, masuk kepala iya. Pak. Kalau Iya. kita di sini nggak usah diliatin nggak apa-apa, tapi ayat itu penting untuk orang-orang yang belum ngerti biar dia bulak-balik bacanya Pak. Kasih aja 30 second lah atau 1 menit gitu. Memang kalau kita orang Kristen, kematian itu bukan duka yang mendalam, bukan. Karena firman Tuhan katakan, nih ya, anak-anak Tuhan, di dalam Pengkhotbah 7, ini, Pak Bom kasih ingatkan. Jadi kalau ada tetangga kita yang meninggal, jangan kalian ketakutan, kengerian. Terus kalau orang tua kita, jangan, kita harus pergi. Anda tidak punya uang, Anda pergi ke sana saja. Anda ke sana mungkin, tuh, aduh orang meninggal di sebelah tetangga, kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa bawa apa-apa. Enggak. Kau ke sebelah sana, kau atur-atur kursi, mungkin bikin tenda. Itu sudah memang, karena orang pergi ke rumah duka itu adalah orang yang berhikmat. Daripada kau pergi ke acara-acara. Jadi bukan orang mati berduka itu kengerian, salah. Jadi kalau ada orang apologet, hati-hati ya. Bicara firman Tuhan hati-hati, karena begini. Kalau Anda mengajarkan kematian adalah kengerian, itu untuk kadrun. Itu fatal. Percuma kau kor-kor, Yesus akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Baru menghadap kematian, takut mati Tuhan. Saya sudah divonis 1 bulan, saya akan mati. Berbahagialah. Ini kok ada ajaran nih. Itu sesat itu. Saya katakan sesat ya. Karena tidak ada yang namanya orang Kristen takut kematian. Kita mati, kita hidup milik Kristus. Kecuali jangan kau pergi melakukan bom-bom itu. Tidak ada ajaran Kristen bilang bunuh diri. Bom gereja, bom apa. Jangan, itu tidak ada tuh orang Kristen begitu ya. Kita harus mensyukuri apa yang kita hidup, kita jalankan kehidupan kita. Oke? Nah, ini siapa lagi? Oke. Pak, siapa nih? Ibu Desi, silakan. Atau Kakak Winep masih melanjut, silakan Kakak Winep. Silakan Ibu Desi. Lanjut dulu Pak, lanjut dulu, menyimak dulu. Shalom Pak Bom. Shalom semuanya, Pak O, Pak. Shalom. Ya, shalom. 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 Ya, salam Bu Desi. Saya Salam dengan Bu dulu. Desi. Iya, sama-sama Bu. Saya dengan dulu deh Pak Bom ya. Iya, shalom. Teman-teman semuanya selamat Natal ya.
Shalom, Ya, damai di hati. damai di bumi, damai di hati. Amin. Kan susah. Oh, ada Bu Aisyah. Gimana Bu Aisyah? Baik, Pak Rene kemana? Iya, gue ini sibuk melulu, sibuk. Sibuk atau udah di sebelah? Agak sebelah gue di BFM sebagai co-host sekarang. Jadi ada yang nggak enak itu saya selentik keluar gitu. Siapa yang bicara nggak baik-baik gitu, saya mute. Soalnya Pak sang penggugat lah. Hah? Kalau dijadiin host ditinggal gue. Waduh, ngeri. Syukurin lo. Janganlah, jangan jadi host. Kita kasih dia host. Orangnya kabur semua, tinggal dia sendirian. Syukur. Jangan. Co-host masih bisa kabur. Ya lanjut ya. Ada nih. Ya lanjut Bu Desi, ada lagi. Ya salam semuanya. Salam. Siapa ini Pak Dani? Itu Bu Desi dulu tuh, Bu Desi mau ngomong. Pak Dani sudah mau bilang salam ya? Dari dulu memang saya Itu belum namanya Pak Dani itu dari dulu menghargai teman. Kalau diskusi santai, nggak apa-apa. Kalau Pak Dani kan punya kekurangan. Kalau dia kurang memahami, maklumi aja, jangan dimarah. Biarkan saja. Kan Nggak haram ya semua Pak? itu kan masih Nggak haram. masing-masing Nggak kan jadi kafir. masing-masing kan mempunyai kekurangan dan kelebihan. Jadi Masa biarkan salam saja. jadi kafir? Enggak lah. Iya. Ya enggak boleh itu kan kalau kita mengucapkan Shalom Pak Dani, damai di hati. tambahan dari mana itu? Suka nama-nama. Memang begitu. Itu kan sudah ya dijelaskan Pak Bom 2 hari yang lalu Pak Dani. Iya, Saya kira udah clear. Bom saya dengar kok. Saya tahu itu penjelasan dari Pak Bom ya kan. Nanti ada lagi kemuliaan. Nah, itu bagi saya nggak ada masalah, itu kan haknya dia. Cuman waktu itu kan saya tanyakan apakah Yesus mengucapkan atau tidak, atau memberikan tuntunan atau tidak. Tapi nggak salah, itu dari kita bahas kok. Nah, tadi saya tertarik dengan ini Pak Bambang, masalah kematian itu yang Pak Bambang tampilkan, katanya ayatnya apa namanya, kita nggak perlu takut dengan kematian. Nggak takut. Pak Dani, tidak apa-apa kita ulas ini kata damai di hati. Apakah ada manusia? Itu sudah selesai Pak, itu sudah selesai. Oh, sudah selesai ya? Udah. Oh, berarti Pak Dani sudah damai di hati ya? Enggak, itu kan masing-masing Pak. Kita nggak usah memaksakan kehendak loh Pak. Lo kan kata-kata ini Pak sangat bagus bagi semua Iya manusia. bagus bagi Bapak, silakan. Kan kalau kami kan punya salam tersendiri Pak, umat Islam. Umat Islam punya salam tersendiri. Kita masing-masing aja. Pak, mereka tuh nggak boleh berdamai Udah, Pak. beres. Jadi jangan dipaksain, nggak apa-apa. Teruskan Pak Dani. Kalau Islam itu tidak masalah juga. Ya kita itu saling menghargai perbedaan Pak, bukan berarti kita harus memaksakan kehendak kita supaya sama. Kita diskusi di sini bukan untuk menjadikan satu suara, tidak. Salah. Kalau kita nyanyi kayak apa Tidak namanya? masalah. Ya Pak Dani. Bagi semua orang sama rasa bagus itu Pak. Saya juga punya teman Muslim di sini Pak Dani. Dia kasih ucap selamat hari Natal, biasa-biasa aja tuh. Coba coba kalau ada rasa damai, ucapkan selamat Natal Pak Dani, bisa nggak? Pasti nggak bisa. Kenapa teman-teman memaksakan itu aneh? Kenapa suka memaksakan? Dengar Pak Dani. Menurut Pak Dani ini Indonesia ini udah aman ya?
Begini, Ya kalau aman mau lah Pak, kan nggak ada pemaksaan, nggak ada diskusi yang maksa. satu-satu. Kalau Pak Dhani sudah menjawab, tidak usah dikejar, biarkan saja. Kan mau diskusi santai, gimana sih? Iya, Sebentar, ada. sebentar. Di Ya, Abang Rene dulu. Abang Rene dulu. Di Eropa hari Natalnya itu 2 hari. Hari Minggu sama hari Senin. Ya. Jadi saya ada undangan hari Natal kedua, suruh datang ke rumah itu, bukan ke rumah, ke kafe dia. Yang punya kafe itu namanya Abdel Sarai. Tapi dia pakai nama panggung Api, namanya, terkenal tuh. Orang itu terkenal juga. Bukan di kafe mabuk-mabuk, Pak Dhani, bukan, dikasih makan saya. Makanan ala Maroko. Tuh. Ya lanjut. Iya, Ya, memang Pak sebenarnya Dhani nggak ya mau. kalau memang di Pak Dhani bukannya Belanda nggak. Pak Dhani bukannya nggak mau kasih selamat Natal, takut besoknya dia jadi Kristen. Ya enggak juga kok lah. maksakan ini. Enggak Di maksain. dalam kitab Anda ada. Gini. Udah Anda, biarin saya aja mau dulu. tanya kepada Ya Pak kalau nggak Bambang mau atau ya ke nggak teman-teman ya, apa-apa. ada Pak Dhani nggak mau ya udah nggak apa-apa. ada Nggak nggak usah larangan paksa Anda jangan menjawab salam kepada orang lain? Ada nggak ayatnya di dalam kitab Anda? Nggak ada. Nggak Yang ada cuma Pak Oh ya Dhani. Pak Bom, yang cuma ada itu Pak Bom, saya orang cuma bebal mau aja. kasih peringatan Pak Bom. Saya cuma mau Ya, kasih silakan. peringatan. Besok tanggal 24 kan malam Natal. Ya waspadalah selalu. Ya kita tahu sudah ada selentingan di telinga, udah dapat info juga dari A2 ya bahwa ada beberapa titik yang akan menjadi sasaran utama. Ya. Sebisa mungkin carilah tempat yang agak sepi gerejanya. Jangan yang terlalu ramai. Untuk malam Natal. Saya sudah dapat info A2. Tolong diperhatikan baik-baik. Kalau ada yang mencurigakan, segera beritahu aparat yang berwajib yang berjaga di situ. Gitu ya Pak ya. Daerah Pak mana Pak yang Penggugat. lawan Pak kalau daerah? Iya Dari udah mana digaungkan juga sama kita kok. Harus terus kita Pak gaungkan karena Penggugat, udah. kalau memang Pak Penggugat, kalau memang sudah dapat bisik-bisik begitu ya udah transparan aja gereja mana gitu loh Pak. Bukan, maksudnya itu warning Pak Bu. Jadi kita harus berwaspada semua gereja Kalau itu memang sudah setiap tahun. Paskah selalu juga memang. seperti itu. Cuman kita Hari biasa pun kadang-kadang Cuman kita- terjadi seperti itu. lihat ada yang ketawa tuh. Iya, benar itu. Benar. Jadi gini, Bahagia dia. kita kan minoritas ya, dan kita selalu diancam sama pembakaran, pembunuhan jihad inilah ya. Dan itu selalu akan ada dimanapun, bukan di Indonesia aja, di mana-mana. Di sini pun banyak kok ada. Ya, jadi memang justru kewaspadaan kita itu dibantu dari mulut ke mulut. Kita yang melihat, yang mendengar, kita harus buka mulut. Ya, harus buka mulut. Kalau ada melihat apapun, kita harus bilang. Walaupun cuman baru mencurigai, tapi harus diucapkan. Sama seperti tadi, berita kebenaran itu harus digaungkan. Jadi sistem penanggulangan kayak begini itu kita harus lebih advance gitu. Jadi sebelum dari orang yang nyerang itu kita sebagai penduduk kita harus lebih was-was, lebih buka mata buka telinga gitu. Jadi jangan kita ditakut-takutin mau ke gereja terus jangan udah terlalu ramai jangan ke sana. Pergi aja, pergi. Nggak usah takut. Kita kan selalu Tuhan bersama kita. Tapi yang poinnya itu kita sebagai manusia kita harus selalu berwaspada. Pakai mata, telinga, dan mulut kita. Ya, biar semua itu tidak akan berlangsung gitu. Kejahatan itu akan ditolak sama Tuhan. Tapi kita pun harus tetap berwaspada. Tanggung jawab kita itu harus harus terus menjalankan firman-firman Tuhan ini. Jangan ditakut-takutin. Nggak perlu. Kita terus saja ke gereja ataupun mau ada kumpul-kumpul hari Natal ya. Tapi jangan sampai kita lengah gitu. Tetap kita harus berwaspada. Itu aja. Kan iblis mau cari celah.
Ya. Besok saya tugas. Besok Nah, memang pagi iblis, Pak. Besok pagi iblis ketakutan karena besok kan tanggal 24 pagi. Iya. Orang pada potong daging babi. Cuma saya belum bisa beli karena belum ada yang bisa beli. Babi besok dipotong. Ya, siapa tahu ada kiriman daging babi dari Amerika. Iya, iya. Saya tambah dikit ya informasi A2-nya bahwa titik terbesar Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan daerah Kalimantan. Wah. Orang-orang di daerah situ tolong hati-hati. Mana Pak Dani nih? Jangan sampai lengah. Iya, betul. Saya ingatkan sekali Karena lagi, ini juga yang saya sebut. Betul, ini reaksi-reaksi dari Utara, YouTube juga soalnya, hati-hati, pasti lebih banyak. Saya A2, bukan dari YouTube enggak. Sumatera Utara, Sumatera Barat juga kecil tapi ada kemungkinan. Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan. Jadi waspada yang dari situ ya. Gitu aja. Sumatera, Jawa Timur, Jawa Barat. Utara dan Barat. Jawa Barat dan Timur. Kalimantan. Itu harus waspada daerah-daerah situ. Heran saya iblis ini gemetar lihat orang ibadah. Kenapa begitu sang penggugat? Apa ada tsunami apa gimana? Gempa bumi apa ada? Kemarin itu ada gini Pak, ada sebagian jaringan terorisme bom itu sudah tertangkap yang di Sumatera Utara. Udah tertangkap yang di Jawa Tengah, kan rencananya mau ngebom ke daerah Jawa Timur. Juga sebagian udah terdeteksi. Oh iya. Ya. Iya, 24 orang ya, Pak penggugat. Iya, betul. Tapi ada lagi yang tidak dipublikasikan ada lagi. Tapi begini sang penggugat, tadi teman-teman bilang tidak usah takut karena kita ini tidak usah takut mati. Gimana tuh? Kita nggak usah takut mati, Pak. Kenapa? Iya. Kita takut pun mati tetap datang, Pak. Takut nggak takut tetap mati juga kan? Iya benar. Iya. Nah, maksudnya itu untuk yang lain, Pak. Jangan sampai yang lain kena. Itu kita harus pakai hikmat. Ya, kalau memang udah terjadi ya mau bilang apa. Tapi kalau nggak bisa, suka terpental ya. Iya. Ada ini suka terpental ya. Iya. Kata apa nih? Karena cuaca nih. Apa saya kan agak banjir ini. Itulah saya mau tanyakan ke Pak Dani. Tapi Pak Dani terpental. Saya bilang sama Pak Dani pada malam ini, kalau menurut Pak Dani tentang Indonesia ini apa udah aman di mata Pak Dani atau gimana? Kan arahnya mau ke situ nanti. Kenapa gereja masih dijaga ketika kami orang Kristen melaksanakan perayaan hari Natal? Nah itulah kalau saya katakan tadi, shalom, damai di hati. Kan bulan ini, bulan damai, selalu yang dikatakan hambanya Pak Bom Bom. Tapi kata damai ini kan berlaku kepada semua orang. Kenapa Pak Dani ya selalu mempermasalahkan kata damai? Kapan saya mempermasalahkan Pak Bapak aja? Tidak. Pak Bom, pamit dulu ya bentar ya. Iya, ini Pak Bom. Kemarin Mana? Begini Tugas sebelah. Oh, saya kira mau titip beli daging besok. Saya kira penggugat mau titip dibeli daging babi besok pagi. Bukan, waktu tinggal 2 hari Pak. Waktu tinggal 2 hari. Jadi infonya itu harus kerja terus. Ya Pak. Oke. Pamit dulu Pak. Berarti kambing ketawa-ketawa ini karena babi mau dikorbankan Pak Bom Bom ya. Enggak, teman-teman. Saya kan hari Minggu ini di gereja saya itu ditentukan pakaiannya malah. Karena gerejanya banyak orang Indonesianya, dress code, pakaian baju merah, celana hitam. Jadi seragam kita. Gitu. Kirain Pak Rene bilang pakai celana cingkrang. Pakai celana hitam.
Ya boleh, seenaknya. Emang kuat dingin -7. Ayo, boleh silakan. Kalau nggak malamnya. Kalau saya boleh nggak nanggapi kalau masalah suasana sekarang nih Pak Bom? Silakan. Apa Pak Dani? Silakan. Apa Pak Dani? Silakan Pak Dani. Iya ya kan, saya kan, ya kayak saya kan, waktu saya masih kecil ya kan, yang namanya acara Natalan dari umat Kristiani itu biasanya mulai 1 Desember itu meriah Pak, benar itu, meriah sekali di daerah saya dulunya waktu saya masih kecil. Bahkan dari tahun 2000-an juga pasti meriah. Tapi makin lama makin terkikis Pak, budaya kemeriahannya itu mulai memudar. Bahkan sampai detik ini, sampai hari ini, saya belum di daerah saya, nggak tahu daerah lain ya. Itu saya rasakan kok nggak ada aura seperti dulu gitu loh. Apa kira-kira faktornya itu Pak Bom? Nggak tahu. Pak Bom, aku ini dulu. Pak Bom. Bentar, Pak Dani, jangan framing dari 1 Desember Indonesia. Aku selama dari kecil Pak Bom. Enggak, ini bukan framing nih, ini fakta Pak. Tapi Pak Dani, saya kan merasakan di sini kok. Pak Dani, aku mau ngomong. Di mana ada di Indonesia merayakan Natal udah rame-rame 1 Desember? Aku pengen tahu. Kapan? Sejak kapan? Ingin tahu. Kalau di Amerika ya. Daerah saya Pak, daerah Pontianak. Kita pohon Natal November akhir pun udah dipasang. Gini, paus. Ya. Pak Dani katakan tuh benar. Ya. Jadi tanggal 1 Desember di Papua sini, khususnya di daerah, kadang kita bikin Natal duluan. Ada tanggal 1 Desember, 2 Desember. Jadi bikin acara Natal rayon, Natal PKB, atau Natal BW, atau Natal gereja, atau bukan Natal gereja ya, pokoknya Natal lingkungan. Itu di bulan Desember tuh orang sudah gini Pak Bom, aku betul Pak Bom, itu betul Pak. Makanya aku bertanya sama Dani di mana dia di Indonesia, di tempat Pak Dani bilang katanya Kalimantan. Coba tunjukkan Pak Dani dengan data. Soalnya aku belum pernah dengar kayak begituan Pak Dani. Kalau di tempat sini Pak Dani, acara kantoran pun nggak usah kemana-mana, di kantor pun udah ngerayain awal-awal Desember, ganti tukar-tukar kado, acara-acara kecil. Nggak di gereja Pak Dani, nggak kelihatan. Kadang di rumah masing-masing, kalau nggak di keluarga undang keluarga. Jadi nggak kelihatan di luar Pak Dani, nggak akan mungkin orang tahu Pak Dani. Apalagi Pak Dani dari Islam, Pak Dani nggak mungkin bisa tahu rumah tangga orang atau kantor orang gitu loh. Kecuali di Pak Dani kantor agama merayakan Natal, tukar kado. Aku percaya mungkin. Jadi sesuatu yang ini ngomongin nyambung nih orang ini dari kemarin. Ini Pak Dani, sesuatu perayaan itu nggak mungkin kalau terlihat Pak Dani, kalau apa yang Pak Dani lihat. Ya, dengar makanya, didengarkan dulu. Pak Dani lihatnya di mana? Supaya Anda tidak salah kaprah. Anda tidak salah kaprah. Kalau dulu saya masih kecil, saya bilang di awal 1 Desember biasanya udah ada pohon Natal, ada kembang api, sudah ada mercon. Itu meriah Pak. Tambah kembang api. Ya udah saya jawab ya Pak Dani ya. Jadi begini Pak Dani, itu ada 3 faktor Pak Dani. Ya udah, memang betul. Pak Dani katakan tuh tahun-tahun 70-an, tahun 80-an kan? Betul nggak? Memang kita di sini tahun benar. Betul. Yang Pak Dani kasih tahu tuh di daerah-daerah tuh benar. Jadi memang Natal itu dulu tahun-tahun 80-an kita di daerah-daerah sampai sekarang kok. Natal itu tanggal 1 Desember orang sudah bersuka cita, sudah pasang lampu, terus bikin lampion-lampion di daerah-daerah. Macam kami kan di lorong-lorong. Sudah ada lampu. Benar, lampion benar. Sudah ada. Ada lampion. Memang benar Pak Dani. Tapi kalau zaman sekarang nggak ada ini. Bukan nggak ada. Nah zaman sekarang kenapa? Nah ini Pak Dani saya mau kasih tahu ya. Belum lagi dicabut-cabut sama mereka. Sebentar loh Bang. Ya. Yang pertama, zaman kita kecil dulu kan tidak ada. Pak Dani sabar loh.
Zaman kita kecil dulu kan tidak ada namanya orang-orang yang buas-buas IFP gitu toh, yang dulu itu yang sorban-sorban itu yang jalan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, zaman dulu kita itu toleransi itu sangat bagus padahal ingat kan kita masih kecil kan toleransi sangat bagus kan. Yang bikin sejuk kan zaman kita kan dulu Kiai Zainuddin MZ. Betul nggak Padan? Dulu kan Kiai Haji Zainuddin MZ itu kan kalau dia ceramah kan bagus. Saya juga sering ikuti. Nah, jadi zaman dulu tuh orang Kristen tuh dari Desember sudah kasih pasar lampu, lampion, di gapura-gapura mereka bikin pohon masuk 1 Desember sudah rame lampu-lampu lah. Nah, kalau zaman sekarang kurang karena apa? Ya karena begitu. Ada pelarangan, orang ke gereja saja gereja dilarang dibangun, orang punya gereja, orang punya tanah aja dilarang kebaktian Natal. Coba. Nah, itu masalahnya. Jadi orang Kristen juga itu salah satu 2 faktornya. Yang ketiga, ini kan sekarang ini kan dalam situasi Saya enggak juga Pak Bung. Sekarang lebih banyak gereja. Saya jawab dulu Pak Dani. Nah sekarang ini kan, Pak Dani kenapa putus-putus? Sekarang ini kan putus-putus Pak Dani. Putus-putus, signalnya hilang Pak Dani. Pak Bom, aku tambahin dikit loh Pak Bom. Gini Pak Bom. Sebentar Bang. Dia putus-putus ini, signal dia bisa bicara. Iya, maksudnya sambil nunggu dia. Aku cuma mau Pak Dani. Dia masih putus-putus Pak Bom. Pak Dani, putus-putus ya. Pak Dani cari signal dulu. Ya. Jadi gini Pak Bom. Ini nggak ada bedanya dengan waktu Pak Lidara waktu berkunjung ke Israel. Terus dia berkunjung ke tempat-tempat situs-situs yang tua-tua itu. Langsung dia framingnya sama Pak Bom. Oh kok sepi. Pak Bom, ini dia itu memang udah framing dia itu memang udah seperti kayak mereka itu direncanakan Pak Bom. Makanya dia bilang, oh dari 1 Desember udah meriah-meriah kayak dulu, zaman dulu. Aku ini 59 tahun Pak Bom. Dipikir aku nggak pernah kecil Pak. Aku tuh dari lahir dilahirkan Kristen, gitu loh. Soal di daerah pun beraneka ragam, caranya lain-lain, iya. Tapi sementara untuk orang yang kayak Pak Dani, seolah-olah mengenal Kristen, ikut merayakan waktu dia kecil, dia bisa ngelihat meriah kekristenan, itu dari mana dia ngarang kayak begitu? Kalaupun dia ngelihat, dia nggak mungkin dengan framing-framing kata-katanya ditambah-tambahin. Kenapa sekarang jadi sepi? Nah ini Pak Bom. Aku ngelihatnya ke sana. Aku sih kalau dia mau bicara benar atau bicara bohong, aku selalu ngambilnya dia bicaranya bohong karena mereka diajarkan untuk berbohong terhadap orang-orang kafir. Jadi aku apapun keluar dari mulut dia pasti berbohong sama kita. Tapi aku cuman counterin aja Pak Bom. Soal setuju nggak setuju itu urusannya dia lah, nggak ada masalah. Dia kan selalu memang harus berbohong Pak, gitu loh. Aku nggak akan mungkin mau percaya sama keluar dari mulut orang-orang mereka ini RT 16. Karena rencana mereka itu memang rencana jahat semua. Karena harus berbohong mereka, dianjurkan. Dalam 3 hal yang dia harus berbohong. Sekarang aku tanya Pak Bom ya. Dia boleh berbohong sama istri, sama kawan, ya, sama dalam keadaan perang. Apalagi coba dalam dunia ini yang dia harus berbohong. Hampir semuanya udah digarap sama dia, dibohongin. Gitu loh, Pak. Kapan berbohong sama kawan ada aja ini. Pak Dani, aku tanya, kalau aku bukan Kristen, aku kawan nggak? Ataupun kau punya kawan orang Islam, boleh nggak kau berbohong? Luar biasa. Nggak boleh. Jangan luar biasa Pak Dani. Jujur, nggak mungkin. Tidak jujur. Boleh. Udah. Boleh. Gini, kembali aja Pak Dani. Kembali aja sama Pak Bom tadi menjelaskan. Kita nggak usah ngelantur. Ini kayak begini, ini kan mengundang ini. Tidak boleh berbohong. Aku sampai kapan tapi bertakia boleh. Takia fried chicken selalu. Nggak ada masalah. Udah nggak apa-apa. Mau takia, berbohong. Itu kan masing-masing pribadi. Urusan mereka, betul. Makanya aku udah tegaskan tadi. Bukan begitu Pak. Pak Dani. Anehnya Pak Bom kawan-kawan suka memfitnah begitu kok. Hobi benar ya. Pak Dani selalu menilai kita begini begitu. Pak Dani nilainya tadi sendiri. Anda mengatakan boleh berbohong dengan kawan. Kapan ajaran Islam boleh membohong? Berbohong kepada kalau kawan? Kalau aku Kristen kawan, kalau kau punya orang Kristen kawan, kau boleh berbohong nggak? Nggak boleh. Siapa bilang? Mereka kafir.
Nggak boleh berbohong, tapi itu ya kawan, boleh. itu kawan Tidak kamu. boleh, haram. Kau boleh berbohong sama kawan kamu. Jadi apalagi? Itu orang Kristen. Ini kita nih kawan pada Nggak nih. boleh, haram. Pada ini haram. Sudahlah. Berbohong lagi. Ini orang. 3 hal yang dianjurkan untuk berbohong. Dibolehkan. Apa? Pegang itu. Apa? Ya, Iya, pegang. 3 hal memang benar. Ya sudah. Apakah kawan? Apalagi yang harus aku jelaskan sama kau? Aku orang Kristen sebagai Makanya kawanmu. Kau boleh bohong nggak? Anda fitnah dulu. Siapa bilang 3 fitnah hal pada itu ini? masuk nggak yang Anda katakan? Masuk. Wah, kacau. Apanya Memang kacau? rusak ini. Aku tanya, Pak Dani bilang Pak Bom kawan Pak Bom kawan Pak Dani. Aku tanya sekarang sama kau. Boleh nggak kau berbohong sama Pak Bom? Tidak boleh, haram hukumnya. Hah? Bohong kau. Apalagi? Memang harus berbohong kau. Karena kita orang kafir. Orang kafir itu harus dilawan. Tidak boleh, haram hukumnya. Ya, Semua orang kafir kah? Nggak boleh selama dia Pak Dani, sorry, aku kalau ngomong keras Pak Dani bukan ini niat orang aku. ini kayak memang orang luar negeri ini ingin menghancurkan Indonesia ini. Nah, ini cara-cara Anda yang berada di luar negeri ingin menghancurkan Indonesia aku ini. Justru aku harus menyatukan orang Indonesia. Jangan terpancing sama seperti kayak cara Anda bicara seperti itu. Ini dia nih. Pak Dani ini malah menebarkan kebencian. Pak Dani makanya ajaran kamu itu kebencian tidak boleh. Masa Anda bilang saya boleh